Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini dalam segmentasi angkringan, angkat isu dengan ringan, saya memilih isu yang kita akan bahas terkait dengan tuntutan mahasiswa tentang keringanan pembiayaan perkuliahan. Mahasiswa menuntut ada keringanan potongan sebesar 50% tentang pembiayaan perkuliahan. Ini yang sedikit banyaknya nanti kita akan bahas. Sebenarnya teman-teman sekalian, Kemendikbud telah mengeluarkan Permen nomor 25 tahun 2020 tentang relaksasi atau keringanan pembiayaan perkuliahan, khususnya PTN. Memang khususnya PTN. Keringanan ini apa aja teman-teman sekalian? Yang paling utama adalah adanya 3 keringanan. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengajukan mekanisme cicilan pembayaran perkuliahan atau UKT, uang kuliah tunggal. Lalu kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengajukan penangguhan pembayaran UKT. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga bisa mengajukan potongan pembayaran UKT. Tentu 3 ini harus diajukan dan harus dideskripsikan bagaimana situasi dan kondisi ekonomi mahasiswa. Jadi contoh, misalkan ada mahasiswa yang kurang mampu dan terdampak ekonomi karena adanya COVID-19 ini, jadi dia mengajukan ke pihak kampus PTN, dia mengajukan bahwa saya mengalami dampak dan saya tidak mampu membayar. Dia bisa mengajukan mekanisme penangguhan pembayaran, bisa mengajukan mekanisme penangguhan pembayaran. Inilah yang menjadi relaksasi keringanan dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud ini ingin mengeluarkan suatu relaksasi, namun harus disesuaikan dengan situasi ekonomi mahasiswa masing-masing. Karena tentu pada faktanya mahasiswa nggak bisa dipukul rata sama semua ekonominya. Pasti ada perbedaan. Di kalangan mahasiswa pun ada mahasiswa yang kaya dan ada mahasiswa yang menengah, serta mahasiswa yang menengah ke bawah. Ini yang perlu diperhatikan. Namun mahasiswa menuntut harus ada potongan 50% bagi seluruh mahasiswa. Ini dia seluruh mahasiswa diharuskan dipotong 50%. Itulah tuntutan mahasiswa. Menurut saya, dengan tidak ada tendensius untuk memihak salah satunya baik Kemendikbud ataupun mahasiswa, saya ingin mengatakan ada benarnya juga apa yang diberikan relaksasi oleh Kemendikbud harus sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi mahasiswa masing-masing karena ini juga prinsip keadilan teman-teman sekalian prinsip keadilan menaruh memberikan sesuatu sesuai dengan pada porsinya, bukan memukul rata. Memukul rata ini bahkan ini kontradiksi dengan nilai prinsip keadilan. Maka dalam hal ini saya mengatakan ada tepatnya juga Kemendikbud memberikan relaksasi sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi mahasiswa masing-masing. Lalu kemudian yang kedua yang mungkin saya akan bahas bisa juga saya katakan sebagai nasihat sedikit bagi mahasiswa PTS ini, bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta harus diperhatikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Memang perguruan tinggi itu kan dibedakan menjadi 2, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Apa perbedaan yang mendasar terkait dengan pengambilan keputusan? Bagi perguruan tinggi negeri, keputusan final dipegang oleh Kemendikbud. Tentu keputusannya harus berkoordinasi dengan pihak kampus. Namun keputusan final bagi PTS, perguruan tinggi swasta, itu dipegang oleh badan hukum yang menyelenggarakan PTS tersebut, baik itu yayasan ataupun perusahaan. Ini yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa PTS khususnya. Saya mau katakan bahwa mahasiswa PTS harus mempunyai langkah 2 selain menuntut di Kemendikbud dan menuntut di badan hukum yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta agar meringankan pembiayaan perkuliahan. Ini yang menjadi masukan saya kepada mahasiswa. Dan kemudian yang harus diperhatikan juga Kemendikbud Kemendikbud juga bukan karena dia tidak memegang keputusan final bagi PTS dan terus dia juga tidak mengontrol ini juga kurang tepat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang pendidikan tinggi
tugas Menteri Pendidikan itu salah satunya bagi PTS adalah mengontrol dan mengawasi kebijakan yang dikeluarkan oleh PTS. Jadi Menteri Pendidikan harus mengontrol, bagaimana harus memastikan bahwa di perguruan tinggi swasta pun ada relaksasi, ada keringanan yang diberikan oleh perguruan tinggi karena ada dampaknya ekonomi. Mungkin ini yang perlu saya sharing teman-teman sekalian ya, terkait dengan tuntutan mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila memang ada kekeliruan ya. Tapi teman-teman kalau memang menyetujui ya, menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe, and comment teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.